Nah, ini kan antusiasme ini ya, antusiasme penonton sangat besar. Punya kepikiran nggak? Ini kayaknya bagus nih kalau dibikin apa episode kedua gitu. Berikutnya berarti film KKR keduanya ya. Iya. Ya mungkin kita lihat nanti ke depannya seperti apa sih Mas ya. Kalau memang ya kalau melihat AADC sendiri berapa tahun tuh Mas untuk AADC kedua? Dalam waktu pilih ya kan hampir 10 tahun ya berarti. Iya. Masa kita buru-buru sih gitu. Kalau pengen bikin bagus kan juga jangan buru-buru. ya kan kita nggak nunggu Prilly nikah dulu. Betul, nanti keburu nikah Prilly-nya. Ya nunggu Jordi udah nikah dulu. Ya alhamdulillah sih respon ya, responnya sih banyak minta KKR 2 dong, KKR 2 dong ya. Wajar lah ya. Dari sisi bisnisnya sendiri ya memang menggiurkan, tapi nanti kita lihat dulu, kita akan kalkulasi ulang, kita akan evaluasi dulu. Nanti rencananya setelah turun layar gimana Mas? Di aplikasi gitu? Ya, kemarin kan ketika dan dari negara tetangga untuk tayang di Malaysia, untuk tayang di Singapura. Nah, biasanya kalau film itu setelah dia turun layar, turunan berikutnya adalah masuk ke televisi atau masuk ke OTT ya. Jadi itu sekitar 2 atau 3 bulan setelah layar turun. Iya, kemarin sempat ya tayang di Malaysia ya. Lalu perbincangan juga di Singapura, Brunei gitu ya. Mungkin nanti ada semacam karena kan negara-negara serumpun ini kan ini ya nggak jauh beda lah permasalahan sosialnya gitu ya. Betul, permasalahan sosialnya hanya saja kalau di Malaysia kemarin dapat informasi dari produser banyak yang di beberapa adegan mengalami sensor sesuai dengan perundang-undangan Malaysia. Tapi sejauh ini sambutan dari masyarakat serumpun itu ini bagus Mas ya? Alhamdulillah kalau yang sampai ke kita sih responnya sangat positif sekali. Ya kalaupun memang ada beberapa komentar yang mengkritisi, itu adalah hal yang biasa pada sebuah karya ya Mas Billy ya. Nggak hanya film saja, mungkin dari berbagai karya buku ataupun yang lain pasti ada sisi yang mengkritisi dari hal-hal yang kekurangannya, dan itu menjadi evaluasi yang bagus bagi kita juga gitu. Artinya kita tahu bolongnya kita ada di mana dan akan kita perbaiki di karya-karya berikutnya kan ya. Ya mungkin sekarang sedang disiapkan oleh Mas Imam nih sama Umay juga nih kayaknya nih kolaborasi terus. Insya Allah. Ya. Mas Imam ini kan udah biasa ya, udah banyak banget nulis sinetron, FTV, dan tentunya Sugya ini layar lebar sangat beda gitu ya. Nah kira-kira gimana Mas perbedaan mencoloknya antara nulis di sinetron, di FTV, dan di layar lebar ini Mas? Ya, pasti ada perbedaannya Mas Billy ya. Pertama dari soal segmen penonton sendiri. Ya kalau di TV kan orang nonton bebas ya karena itu gratis, sedangkan kalau di bioskop orang nonton apa yang pengen dia tonton gitu kan. Jadi ketika orang itu atau kita bawa duit 50.000 ke bioskop, kemudian di situ di display ada beberapa film yang bisa dipilih untuk ditonton, maka mereka akan menonton yang ingin mereka tonton. Kemudian kalau di TV kan ya disodorkan saja dari jam 6 pagi sampai besok ketemu jam 6 pagi ya kan tidak bisa memilih untuk menonton apa. Nah kemudian bagaimana dari sisi teknis, tentu saja ada juga dalam sisi penulisan cerita skenarionya, bahwa ada bahasa juga kalau di film itu. Jadi terlalu sinetron nih gitu kan tulisannya, sering itu diolok begitu ketika awal-awal gitu. Kita harus menyesuaikan juga beberapa hal yang
memang menjadi prinsip-prinsip dalam tulisan film. Misalnya satu contoh saja, kalau di sinetron kan seorang itu kalau ngomong niat hatinya itu kan tinggal ngomong aja secara batin ya. Ya, back voice itu ya. biasa disebutnya di VO kan. VO, aku ingin membunuh dia gitu dengan apa gitu ya. Ya tentu saja kalau di film kemudian hadir adegan yang seperti itu, kita nggak kebayang ya, mungkin orang satu bioskop bukannya deg-degan malah ketawa ini apa-apa. Nah itu jelas ya perbedaan yang secara gampang gitu untuk kita lihat bagaimana secara teknis dalam menulis skenario dan sinetron. Jadi ada pakem-pakemnya juga. Nah, kemudian kalau di film sendiri ya tergantung juga sih dari sutradara atau dari produsernya, bagaimana dia ingin membangun image filmnya dia gitu. Kalau memang dia ingin membuat sebuah film yang berkualitas, yang betul-betul filmis ya pasti akan lebih banyak lagi aturannya, seperti hal-hal yang secara adegan tuh yang harus natural, yang harus real gitu, yang enggak beda dengan sinetron FTV. Kalau kita ingin adegan tiba-tiba si cewek dan si cowok ketemu, kita bikin hal-hal yang kebetulan gitu. Nah kalau di film tentu saja kita punya aspek yang ya jangan terlalu banyak kebetulan kali, walaupun film gitu, walaupun ini fiksi gitu ya, tapi masa adegan menit 1 kebetulan, kedua kebetulan, ketiga kebetulan, isinya kebetulan. Nah itu yang harus dijaga juga, apalagi soal segmen seperti tadi ya. Segmen udah jelas banget beda antara segmen penonton film dengan penonton TV. Ya, Mas Imam ini kan udah lama ya bermitra dengan Umay ya. Dulu Mas Imam banyak sekali menulis naskah untuk dimainkan oleh Umay gitu kan ya. Betul. Ya, karena Umay sejak usia berapa, 4 tahun ya main sudah naik. Iya, sudah sebagai aktor ya. Sementara Mas Imam yang sampai sekarang konsisten gitu ya, jadi penulis skenarionya. Dan di film ini merupakan kolaborasi pertama ya Mas Imam ya dengan Umay selaku produser film panjang. Film panjang ya. Untuk film panjang, iya. Film panjang. Tapi kalau untuk web seriesnya sendiri itu dari tahun 2016 Umay bikin web series judulnya Cinta di Balik Awan tuh Mas Billy. Kalau Mas Billy ketik di YouTube itu ada, silakan. Nah Cinta di Balik Awan ini produk iseng-iseng kita aja sama Umay. Om bikin film, bikin web series yuk gitu. Ya udah bikin, nah syuting lah dengan seadanya, setnya pun di Tangerang Selatan ya. Itu awal filmnya Umay untuk mencoba menjadi sutradara. Dan Mas Imam jadi ternyata sukses. Ya, saya jadi penulis skenarionya. Jadi kemudian itu sukses, bikin Cinta di Balik Awan 1, 2, 3. Nah, yang agak lebih serius lagi dalam penggarapan itu di tahun 2019 awal. Ada proyek dari salah satu bank swasta ketika itu, BTN lah kita sebut, karena nanti kalau di searching itu juga nanti akan muncul di channelnya BTN. Itu judulnya Menggapai Awan. Nah itu 3 episode film pendek atau web series yang Umay garap. Nah dari sana mulai muncul kepercayaan diri Umay gitu. Bisa kalian nih nyutradarin yang lebih dari ini gitu ya, bismillah aja Umay, semoga ada kesempatan. Nah alhamdulillahnya di 2020 itulah kesempatan yang Umay ada. Jadi kalau kerjasamanya dengan Umay ya, cara saya menuliskan untuk yang dia perankan itu di tahun 2012 itu ada judul sinetron anak religi, judulnya Anak Langitan. Nah Umay di situ berperan menjadi salah satu santri dalam tokoh cerita tersebut. Setelah 2012 itu ya berlanjut, ada beberapa yang saya tulis di SCTV yang judulnya Bidadari Takut Jatuh Cinta, itu Umay juga main. Kemudian di RCTI tahun 2020 itu ada Orang Miskin Baru. Jadi kerjasama yang sudah agak lama kalau dengan Umaynya. Nah, kalau mundur ke belakang lagi, pas ya? Ya insya Allah chemistry-nya sudah
pas, ya hanya perbedaan generasi aja ya. Jadi yang kita juga harus saling menyesuaikan. Jadi ada juga dialog-dialog ya, kalau Uma itu bilang ke saya, "Nih dialognya tua amat sih Mas." Gitu. Gitu ya. Oh ya udah, sesuaiin lah yang anak muda gitu. Tapi komunikasi santai ya. Nggak ada formalitas ya, santai aja ya. Ya kalau komunikasi santai. Iya. Kadang yang manggil Om, kadang yang manggil Mas gitu ya. Ya seingat-ingatnya dia aja, karena kan dari kecil ya. Dari kecil Umay kerja sama dengan saya dalam beberapa series. Mas Imam, kalau ini film yang keberapa di yang tampil di bioskop ini? Kukira Kau Rumah ini? Ya, yang waktu 2015 itu juga sebenarnya saya sudah bikin film sama mamahnya Uma ya, satu produser dengan Kukira Kau Rumah ini, judulnya Heartbeat. Nah di situ filmnya sih agak kurang booming ya, jadi mengangkat cerita tentang Blink waktu itu. Nah, kemudian setelah itu ada Will You Marry Me, produksinya itu dari Mercusuar Film. Kemudian yang Teluh ya, dengan Kukira Kau Rumah, alhamdulillah sih ada 4 ya. Kalau skrip ada yang keempat. Skrip film sih ada beberapa yang sudah jadi tapi belum tayang atau nggak tahu kenapa nggak tayang ada gitu. Ada yang menggarap sampai draft, beberapa nanti digantikan oleh yang lain, ada gitu sih. Oh ya, ini kan tadi kan judul awalnya Dalam Diam, lalu berikutnya Kukira Kau Rumah, dan kabarnya ini kan diambil dari judul lagu yang ditulis oleh Amigdala gitu, Mas Imam ya. Nah itu dalam antara lirik dengan teks naskah skenario itu gimana? Ada persinggungan atau bagaimana? Iya, jadi kalau keterkaitannya dengan lagu sendiri, jadi lagu itu datangnya di pertengahan dari development cerita ya. Jadi tidak secara keseluruhan itu adalah diinspirasi dari lagu. Hanya saja ketika judul lagu itu disodorkan oleh Umay gitu, bagus nggak nih Mas gitu kan, liriknya bagus ini. Nah judulnya menarik gitu ya, abstrak juga kan judulnya, Kukira Kau Rumah gitu kan. Sehingga kita harus mencari makna dalam cerita ini. Nah itu cukup lama juga tuh Mas Billy, debat dengan Umay, dengan tim kreatif mengenai arti dari Kukira Kau Rumah itu aja itu kita semalaman sampai nyambung lagi seminggu itu belum selesai. Sampai akhirnya benar-benar dapet, oh iya, klik apa yang dimaksud dari kalimat ini gitu. Jadi menjadi kata ganti apakah rumah ini gitu ya. Dimana kita gunakan rumah ini menjadi kata ganti pada tokoh-tokoh tersebut. Iya, tempat kembali kan ya maksudnya ya. Tempat kembali, betul. Dan itu pun kita bikin bias juga, mungkin kalau Mas Billy nonton, apakah yang dimaksud dengan rumah itu dari tokoh si Pram dan Niskala, atau yang dimaksud Niskala rumah itu adalah keluarganya gitu, atau dari Pram sendiri yang dimaksudkan adalah ibunya. Itu sengaja kita berikan makna yang luas kepada penonton untuk menangkapnya. Dan itu diserahkan kepada penonton ya untuk memaknainya atau memahaminya ya, ya. Untuk memaknainya, betul. Dan bukannya ini suatu hal yang sangat bagus Mas, sebuah konsep film yang ya diserahkan ini untuk apresiasi gitu penontonnya. Betul, sengaja kita buka supaya jangan setelah keluar dari bioskop itu udah selesai gitu, ketawa, seneng, ya udah seneng, kenapa? Ya udah selesai filmnya, udah seperti itu. Si Pram dan Niskala udah nikah, Niskalanya sembuh, itu kan selesai gitu. Jadi kalau kita serahkan, ketika keluar dari penonton ya ada yang kesel gitu kan, apaan sih ini endingnya gitu kan, ada masih udah nonton lagi yuk gitu kan. Oh ya seperti itu kan, akhirnya bikin penasaran kan, nonton lagi yuk, pengen tahu gitu. Nyari celahnya di mana gitu. Buat pancingan juga. Nah kalau dari lirik-lirik lagunya sendiri ya kita tempatkan sesuai dengan momentum ya. Ada beberapa yang memang porsi lirik ini kita tempatkan di sini ketika nanti memasukkan adegannya. Itu kita kaji juga. Jadi
ada dari beberapa media yang mengapresiasi ini bagaimana cara menyusun lagunya, kok sepertinya pas gitu dengan setiap adegan-adegan yang ada di film ini. Ya memang kita perlu waktu lama juga untuk meletakkan ya lirik, ya lagu di mana supaya itu sesuai dengan adegan. Jadi bukan hanya sekedar menjadi back song dari adegan, tapi bagaimana itu menjadi memperkuat rasa si penonton ketika dia melihat, gitu sih Mas. Karena memang problemnya lagu itu masuk saat sudah berjalan setengah Mas ya, jadi agak repotan. Betul, ya. Betul ya. Jadi ada beberapa lagu juga ya diciptakan Umay, ada seperti itu. Oke, Mas Imam, ini kita beralih ke ini ya, ke film Teluh nih, boleh ya? Nah ini kan boleh silakan. Ini kan sebagai line produser ya, tapi juga saya kira juga akan sebagai basisnya penulis skenario akan mengkritisi juga konten skenarionya. Nah ini kan film-film bergenre horor ini kan banyak Mas ya, termasuk misalnya sebelumnya kalau Teluh kan ada Santet misalnya kan, atau Jelangkung gitu ya. Nah jadi sebenarnya mungkin akan menjawab kenapa film ini penontonnya banyak gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih pembeda film Teluh dengan film-film horor yang lainnya itu? Ya, mungkin kalau Mas Billy dan teman-teman menonton film Teluh, dari judulnya mungkin beranjak ini horor dan akan menjumpai setan ya di sana, atau hantu gitu sosok. Tapi dalam 101 menit film Teluh itu kita tidak menyodorkan sosok hantu atau sesuatu yang biasa ada dalam film-film horor, karena memang kita ingin mengedukasi sebuah treatment cerita yang berbeda pada film Teluh ini. Jadi di film Teluh ini kita bermain lebih kepada persoalan kejiwaan, bagaimana sebuah keluarga itu diteror oleh Teluh gitu loh, Mas. Dan melawan kan ya, dan melawan Teluh. Dan melawan Teluh tersebut gitu. Jadi bukan mengirimkan Teluh nanti kemudian di rumahnya itu tiba-tiba muncul jin, tiba-tiba muncul muka yang serem, itu tidak ada. Jadi kita betul-betul ingin menjadikan juga suatu hal yang berbeda dari sisi tayangan yang sudah pernah ada dengan genre horor. Ya jatuhnya sih sebenarnya ke thriller juga ya, horor dan thriller sih. Karena di situ ada adegan pembunuhannya juga ada. Nah, alhamdulillahnya hal itu direspon positif juga ternyata. Ya kita nggak tahu ya, memang sudah rezekinya juga baik film Ukira Kaoroma ataupun film Teluh bisa jadi juga ada hal yang membuat penasaran dari penonton. Teluh nih gitu ya. Dan judulnya aja kan suatu yang udah sering banget kita dengar gitu. Jadi mungkin edukasinya apa, Mas, di film ini, Mas? Ya tadi pertama misalnya jangan membayangkan bahwa film horor itu menghajarkan setan-setan gitu ya, tapi juga sebenarnya ada unsur rasionalnya kan, bahwa makhluk halus atau hal sifatnya misi itu harus kita lawan gitu, betul gak Mas? Iya, hal yang mistis itu bisa kita lawan, dan sebenarnya sangat terbuka sekali kalau untuk pesan dalam film Teluh itu, karena di akhir dari tayangan film Teluh sendiri ada satu hadis yang kita cantumkan di sana, itu bahwa siapapun yang mendatangi dukun, peramal atau apapun, maka dia sudah keluar dari agama Islam gitu. Jadi pesannya adalah Teluh ini kan seperti suatu hal yang dekat banget, kalau nggak mau disebut dengan budaya ya, takut kalau kita menyebutnya budaya, karena kan suatu hal yang suatu hal yang buruk kan ya sebenarnya. Dan di banyak negara atau hampir di semua negara kan ada ya, cuma beda saja prakteknya gitu, beda namanya gitu, dan seperti sebuah hal yang biasa gitu, padahal itu suatu hal yang sangat kemungkaran yang besar kan ya, menyekutukan Allah itu. Nah itu ada pesannya secara tertulis di film tersebut gitu, di tayangan. Jadi sangat jelas sih kalau untuk film Teluh pesannya. Risetnya lama juga tuh Mas? Risetnya berapa lama itu? Untuk film Teluh sendiri hampir 1 tahun juga kita developmentnya. Kebetulan di saat
film Teluhnya selesai produksi, ya itu lagi kena pandemi gitu. Kalau Kukira Kau Rumah kan kita produksi di tengah pandemi. Kalau film Teluh sudah selesai, masuk ke editing offline, pas lagi offline ya udah bioskop tutup kan ya, otomatis harus tunggu gitu. Sama gak di kalau Kukira Kau Rumah tadi kan sebelum ada penayangan ke umum kan ada ini dulu FGD. Kalau di Teluh ada FGD-nya juga gak? Kalau di Teluh FGD-nya lebih kepada beberapa orang yang tidak acak ya. Kalau itu kan kita acak, kalau ini kita pilih sih beberapa second saja gitu untuk menonton, untuk memberikan komentarnya. Tetap sih Mas, kalau produk karya itu ingin bagus, kita juga harus mendengarkan masukan dari pihak ketiga ya, selain daripada kita yang membuatnya gitu. Kadang kalau kita yang bikin ingin menutupi ya kekurangan gitu kadang ya, tapi kalau ada pihak lain yang nonton gitu, apalagi yang memiliki pengetahuan untuk memberikan kritik, kita harapkan masukannya seperti apa. Karena ada kalanya juga kalau dalam proses film itu misalnya ada hal yang dalam skrip lemah tapi bisa dikuatkan oleh sang sutradara gitu kan. Kemudian ada juga misalkan ketika sutradara membuat adegannya ada kekurangannya, masih bisa nanti ditambal di editingnya gitu. Jadi ada beberapa lapis yang secara treatment itu kita bisa benahi dari tahap ke tahapnya. Dan itu bisa didapat masukan dari orang di luar itu, Mas ya? Betul, ya. Jadi kadang-kadang kita ya secara pribadi ya juga tahu sih sebenarnya kekurangannya itu, tapi kalau pendapat atau dari orang lain yang menonton biasanya juga punya sudut pandang yang berbeda. Oke, Mas Imam, kayaknya dari saya simak tadi ada satu benang merah yang saya dapat, bahwa Mas Imam itu nulis skenario nggak sekedar menghibur ya, tapi ada unsur edukasi, ada unsur dakwahnya juga yang ingin disampaikan melalui film-film yang dibuat. Nah, mungkin untuk kedepannya deh, mungkin spoiler lagi deh. Kedepan ini lagi garap film apa nih, Mas? Kalau ini kan nggak apa-apa ya. Lagi garap film apa nih? Saya sangat yakin pasti ada insya Allah. Garap ya. Insya Allah ada. Kita tunggu saja tanggal mainnya, Mas. Oke, terakhir. Oke, kalau nggak apa-apa, mungkin nanti mudah-mudahan bisa ngundang lagi nih. Amin. Untuk peluncuran filmnya. Mas Imam, terakhir, apa sih yang ingin dicapai di dunia skenario atau perfilman ini? Suatu hal yang ingin dicapai ya sebenarnya ketika saya sendiri sudah menyatakan diri atau mengkhidmatkan diri, saya jadi seorang penulis gitu ya. Ya tentu saja saya hanya ingin menulis, banyak menulis, kemudian hal itu diapresiasi oleh masyarakat, oleh penonton gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang ingin dicapai itu yang secara berlebihan, ini pengen bestseller atau pengen apa ya, seperti halnya kemarin kita memproduksi Kukira Kau Rumah, kita beranjak daripada pesan dulu. Nah, keinginan saya ya itu saja sih, sederhana, bahwa pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada masyarakat. Itu saja sih, Mas. Mungkin kalau ke depan imbas daripada kemudian disukai, kemudian menjadi produk yang best seller, itu adalah suatu hal yang kita sandarkan ya. Kalau dibilang rezeki ya bersandar kepada yang Maha Memberi rezeki, itu saja sih. Ke depan mungkin ada niat untuk menjadi sutradara atau membuat rumah produksi sendiri? Kita belum tahu, Mas Billy. Jadi rule-nya dulu. Sekarang lagi nulis ya. Nulis aja sih dulu sih, Mas Billy. Belum ada kepikiran hal-hal yang seperti itu. Oke, terima kasih Mas Imam. Banyak sekali informasi yang kita dapat. Banyak sekali pengalaman yang bisa kita cerna ya, untuk bisa kita pedomani nih untuk teman-teman. Alhamdulillah. Cakap literasi. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Sobat Literasi, demikian kasih, diskusi Cakap Literasi kita. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari narasumber kita kali ini. Ayo santai dengarkan lagu dangdut tempo dulu. Klik subscribe, janganlah ragu. Episode terbaik awas berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.